Oke, ada 5 ya, reliability, responsive, assurance, empathy, sama tangible. Jadi itu kualitas jasa itu harus handal, harus tanggap sama keinginan konsumen. Terus kita harus memberikan jaminan bahwa yang kita berikan itu bagus, juga secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik. Itu jaminannya. Empati, kita harus memiliki kepedulian. Sama tangible itu maksudnya fasilitas fisik yang mendukung produk jasa kita. Oke, jadi itu dimensi kualitas jasa ada 5, jangan lupa. Terus ini dibaca-baca lagi ya Mbak. Udah pada belajar belum? Yuk, sudah pada belajar belum? Udah siap belum sama ujiannya? Ayo, produk itu produk jasa ada the core or generic product, expected product, sama augmented product. Itu apa ayo? The core product itu berarti apa? Karena dicotek-cotek. Maksudnya dicotek-cotek Mbak. Yuk, core product itu berarti apa? Halo, core product itu apa? Lupa, core product itu berarti produk inti ya. Produk inti dari jasa. Misalnya ke hotel, kamar hotel, restoran ya makanan. Nah, kalau expected product itu produk inti ditambah produk tambahan yang bukan produk tambahan. Kalau produk expected product itu produk yang diharapkan. Jadi fasilitas di sekitarnya, misalnya kalau di hotel itu ada ruang tunggu, ada lift, ada apa, pokoknya fasilitas yang mendukung. Terus kalau augmented product itu produk tambahan, misalnya diferensiasi produknya itu namanya produk tambahan tadi. Oke. Jadi kalau core product itu berarti produk inti. Kalau ingat ya yang pas saya bilang, kalau di perusahaan jasa itu kita nggak cuma menjual sebuah barang, maksudnya barang, nggak cuma menjual sebuah jasa, tapi itu semua itu mencakup satu kesatuan, sama fasilitasnya, tempatnya, terus ke pelayannya, ramah atau enggak, itu semua menjadi satu kesatuan. Di produk jasa itu nggak cuma menjual sebuah jasa, tapi sama apa, lingkungan yang di sekitarnya itu juga penting banget. Jadi nggak hanya produk inti aja yang dijual kalau di perusahaan jasa. Nah, terus strategi penentuan harga ini ya, elastisitas permintaan, masih ingat kan? Jadi kalau kita menentukan harga itu bisa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga, itu persaingan, terus ada elastisitas permintaan, sama struktur biaya. Kalau persaingan itu kita lihat itu perusahaan pesaing yang di industri yang sama-sama kita. Terus elastisitas permintaan itu berarti kan dilihat dari permintaan konsumen banyak atau enggaknya, terus sama biayanya, biaya yang kita gunakan untuk menghasilkan produk itu. Oke, terus ini macam-macamnya banyak ini strategi dan taktik penentuan harga. Nanti dibaca-baca sendiri lagi ya. Terus promosi dari ingat, word of mouth itu sekarang merupakan promosi yang sangat penting ya. Kita kan lebih percaya sama orang-orang sekitar kita biasanya.
Makanya kalau orang bilang enak, kita pasti tertarik. Ayo mbak misalnya ada temennya, di situ enak, pengen nggak pergi ke sana? Yuk, gimana? Kira-kira mbak kalau dibilangin sama temennya, itu maam di situ enak, mau kembali ke situ atau enggak? Itu dia dahsyatnya word of mouth. Oke. Terus sekarang jam berapa ya? Belum jam 8. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Dari modul, ayo ada yang mau ditanyakan? Kita bahas yang mbak tanya aja. Kayaknya waktunya nggak cukup kalau review chapter. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya tunggu. Mbak, yang ditanya. Halo? Gimana dia mau tanya? Halo, adakah yang mau bertanya? Monggo silakan. Mbak ini masih di sana semua kan? Kok tidak ada suaranya? Mbak Titin, Mbak Munifah, Mbak Mujiati, Mbak Nurhayati, Mbak Dewi, Mbak Evi, Mbak Zeni. Tidak. Kepanjangan tangan. Halaman berapa itu, Mbak? Halaman berapa? Masya Allah, mantap. Mana, Mbak? Oh, maksudnya kepanjangan tangan itu, jadi ada kayak mediatornya. Misalnya, maksudnya, jadi kan kalau perusahaan jasa itu kan kita biasanya langsung berhadapan sama konsumen. Nah, itu kan ini kan untuk menentukan lokasi kan. Misalnya kalau konsumen mendatangi dia jasa itu kayak ya kita datang ke restoran atau kita datang ke rumah sakit atau kita sekolah atau apa. Nah, kalau kepanjangan tangan ini maksudnya kita tetap menganu servis, tapi ada perantaranya. Kita nggak langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi kepanjangan tangan itu maksudnya perantara antara kita sebagai penyedia jasa sama konsumen. Ini jadi contohnya ini kayak di sini nih mesin ATM, nah itu ya kan, atau mungkin bisa itu telepon, customer service kan melalui telepon ya kan, itu merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan. Jadi maksudnya ada pihak ketiga yang memperantarai antara kita sama konsumen. Itu maksudnya kepanjangan tangan. Paham, Mbak Evi? Yang mau ditanyakan lagi? Yuk, yang lain ada yang mau tanya lagi?